Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bersama saya Dr. Umar Ali dalam channel Klinik Rohani WS Wasilanax dengan visi moto sehat rohani, selamat bahagia dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kita melanjutkan tema terkait tentang transformasi fitrah kesadaran. Kami mengambil subtema ini, kami sebutkan di atas adalah dari nisnas ke malikinas. Apa itu nisnas? Ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir kuno, kitab hikayat Arab-Arab klasik terkait tentang era nisnas, itu zaman sebelum lahirnya manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, nisnas ini disebutkan sebagai manusia setengah binatang yang hidup dengan karakteristik digambarkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yaitu ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, maka ditanggapi oleh malaikat, disanggah bahwa wahai Allah, kenapa engkau ingin menciptakan khalifah padahal kami telah sujud patuh selama ribuan tahun, hanya beribadah dan bertasbih. Tapi kata Allah, aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Nah, tanggapan sanggahan malaikat ini melihat riwayat hikayat sebelumnya bahwa manusia dianggap sebagai makhluk yang hidup saling bunuh-membunuh dan menumpahkan darah. Inilah era manusia yang disebut sebagai zaman nisnas, manusia nisnas. Manusia humanoid, setengah binatang, setengah manusia. Nah, ini bisa jadi sebagai cerita mitologi, bisa juga bercerita terkait tentang alegori atau metafora terkait tentang sosok makhluk yang namanya manusia. Ini juga bisa kita lihat beberapa artefak lukisan-lukisan kuno di piramida Mesir, ada manusia yang berkepala burung, termasuk di Nusantara, salah satu candi di tanah Jawa yang ada patung manusia berkepala burung yang disebut sebagai manusia Garuda. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 30 ini secara gamblang menceritakan, mengkaitkan tentang grand design manusia sebagai khalifah. Nah, pada tema ini, untuk lebih memudahkan bagaimana implementasi terkait tentang nisnas ini, yaitu bagaimana kesadaran manusia yang sifatnya metafora atau alegori, manusia yang berkesadaran hewani, adalah manusia-manusia yang lebih cenderung jiwanya adalah memenuhi hasrat keinginan yang disebut dengan nafsu. Nah, berikut ini ada grafik skala sumbu untuk menggambarkan skala desain kesadaran makhluk atau kesadaran manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupan dihubungkan dengan sistem beragama. Nah, pada gambar ini ada garis sumbu vertikal ke atas dan ke bawah. Ini adalah sumbu H atau sumbu hakikat, dan sumbu ke bawah itu adalah sumbu yang mengarah kepada dunia yang hanya bertumpu pada nafsu. Inilah dua dimensi yang
yang kontras ya, di mana sumbu vertikal itu di mana manusia menuju kepada kesadaran sejati melalui sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu hakikatullah, untuk mendalami sebuah kebenaran ilmu dalam menemukan kesejatian diri menuju kepada kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada gambar ini disebut sebagai kesadaran di atas sadar menuju ke yang maha sadar, Allah Subhanahu wa taala, yang dimensinya maha mutlak. Ini ada gambar huruf bilangan mutlak, dan kemudian sumbu ke bawah itu alam sadar manusia menuju di bawah sadar, itu bertumpu pada jiwa atau nafsu. Nah, inilah dua gambaran dimensi dunia dan dimensi akhirat yang di dalam struktur anatomi manusia kita kenal dengan jasmani dan rohani. Di tengah-tengah grafik sumbu ini ada di titik tengah, titik zero, inilah kolbu. Kolbu yang sifatnya netral, dia mengarah kepada nafsunya atau mengarah kepada fitrahnya. Inilah yang disebut dengan kesadaran rohani. Nah, yang menarik dalam grafik ini ada beberapa parameter maupun indikator bahwa kesadaran jasmani ini bertumpu pada akal dan panca indera sebagai alat untuk visual dan sebagai alat pembaca gelombang kesadaran. Adapun di dimensi rohani, kesadaran rohani ini bertumpu pada nur iman dan nur kitab. Nah, ini ada grafik T ya. Jadi ini sumbu H ke atas, syariat ke bawah, dan di tengah-tengahnya ada sumbu T, itu tarekat ya. Jadi ini sumbu syariatnya hakikat disebut dengan tarekat. Nah, inilah yang mengkiaskan terkait tentang dimensi kesadaran manusia dengan cerita surah Al-Baqarah tadi. Nabi Adam dalam cerita itu diperintahkan kepada seluruh malaikat termasuk jin. Inilah anak keturunan dari Misnas ini, untuk tunduk patuh bersujud di hadapan Adam. Inilah awal kesadaran fitrah manusia, di mana ada satu manusia sebagai wakil atau khalifah Allah untuk memimpin peradaban manusia yang diharapkan kelak untuk bisa memberikan keberkahan dan kemakmuran di atas muka bumi ini. Nah, ketundukan malaikat, jin sebagai awal yang disebut sebagai amanat wasilah. Ini digambarkan dalam surah Al-Ahzab 72. Ini adalah surah ayat yang menggambarkan sebuah amanat ilahi yang pernah diberikan kepada langit, bumi, dan gunung. Alam semesta ini tidak sanggup untuk menerima amanat ilahi ini. Itulah amanat nur Allah, itulah alamat amanah wasilah pertama yang disebut sebagai Malikin Nas. Inilah ayat yang mengeksplor terkait tentang bagaimana sistem kesadaran manusia secara utuh, secara komprehensif, bahwa pembawa wasilah dalam hal ini Adam yang membawa gelombang wasilah menuju kepada kesadarannya ilahi sebagai titik tolak awal
dalam menuju kepada kesadaran ilahi. Dan jalan dan metodologinya ini pada sumbute yang disebut dengan tarikatullah. Nah, dalam sistem metodologi atau tarekat ini ada sistem metodologi yang pertama dan awal itulah yang disebut dengan penanaman nur iman dan nur kitab sebagaimana dalam Asy-Syura 52. Nah, perpaduan atau gaya resultante antara tarekat dan adaptasi hakikat inilah yang menghasilkan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda ketika kita tarik kesadaran di manusia di alam bawah sadar juga menghasilkan resultante yaitu ma'rifat, tapi bukan yang ma'rifatullah, bukan ma'rifat aksen, tapi ma'rifat di alam bawah sadar manusia. Inilah makom atau posisi yang membedakan dalam cerita Al-Quran antara Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Sebenarnya hakikatnya posisi di sini ya, ma'rifatul iblis, ma'rifatul syaitan, merasa sebagai Tuhan karena tidak menggandeng nur iman dan nur kitab, tidak melalui sebuah metodologi wasilah, maka ma'rifatnya adalah ma'rifat iblis, ma'rifat syaitan. Berbeda ketika Nabiullah Muhammad dalam surat Taha 14, Aqimis sholata lizikri la ilaha illa ana, bahwa tegakkanlah sholat untuk mengingatku, tidak ada Tuhan selain aku. Ini sangat mirip dengan uraian atau pernyataan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Pun dalam ayat ini secara eksplisit yang Nabiullah Muhammad mengaku sebagai Tuhan dalam hal ini mewakili sifat Tuhan. Nah, inilah yang membedakan makom kesadaran ma'rifatnya para nabi dan rasul yang menggandeng ilmu tarekatullah, yang menggandeng nur iman dan nur kitab. Dalam bahasa-bahasa anekdot, kadang ini berbeda tipis ya, ma'rifat Tuhan dengan ma'rifat hantu. Tuhan, hantu, ya, ini beda tipis. Tapi sangat signifikan dalam metodologi karena hampir para pelaku-pelaku tarekat yang tidak menggandeng wasilah itu pasti dipastikan akan downgrade, jatuh ke alam bawah sadar. Nah, apa ciri khas nafsu ini ya? Ini saya tulis dalam grafik ini ada 3K ya. 3K itu adalah kekayaan, kemudian kesaktian, dan kemudian kekuasaan. Nah, nafsu ini kandungannya ada 3 ini yang cenderung manusia akan mengarah pada jiwa-jiwa yang buruk, yang mengarah kepada kejahatan. Karena dia masih terbatasi oleh limit dunianya, limit nafsunya. Oleh sebab itu, dalam tarekat kami, ya, tarekat arwah, tarekat ruh yang menggandeng dimensi ruhani dengan frekuensi gelombang dan potensi mutlak, maka ini akan mengarahkan kita kepada ma'rifatullah yang sejati. Dalam grafik ini bisa kita lihat ada rumusan dalam matematika. Dunia yang sifatnya relatif, ya, apapun ketika menggandeng mutlak, R atau X, atau apapun di dunia ini ketika menggandeng mutlak,
maka sama dengan limit 0. Artinya, ya, ketika makhluk siapapun yang menggandeng potensi mutlak itu mau tidak mau akan beradaptasi zero, la ilaha illallah, yaitu kita menyediakan nafsu 3K ini, kita masuk ke kesadaran ruhani dengan 1K, yaitu kesucian atau kemurnian. Maka dalam metodologi Tarekatullah ini sangat familiar disebut dengan tazkiyatun nafs, ya, dengan melalui STS. S-nya ini sadar, T-nya adalah tabah, S-nya adalah sabar. Itu sebuah sadar atau kesadaran yang menggandeng frekuensi mutlak, itulah frekuensi Rasulullah. Dan kemudian dalam prosesi perjalanan spiritual kita, ini proses adaptasi keimanan pasti akan mendapatkan ujian. Disitulah dibutuhkan tabah, ketabahan, sebagai kondisi ketahanan mental hamba atau manusia menghadapi ujian dalam proses tazkiyatun nafs. Dan kemudian kondisi sabar. Inilah ihwal kondisi hamba manusia ketika sadar kemudian tabah, maka kita akan mendapatkan makom sabar. Dengan sabar inilah kita bisa menangkap makna ruhaninya di balik setiap ujian. Sebenarnya adalah proses adaptasi dimensional yang disebut dengan Mi'raj. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilahi anta maksudi waridho qamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.